medis yang ditandai dengan peradangan. Jadi kalau kita lihat di sini ada proses inflamasi pada saluran pencernaan tersebut yang manifestasinya sebenarnya di sini ada mual, muntah, diare. Nah, yang kita bahas itu lebih banyak ke arah diarenya nanti ya. Meskipun diare itu tidak selalu disebabkan oleh bakteri gitu ya. Nah, diare sepertinya penyakit yang sepele ya, tetapi diare sendiri ternyata bisa menyebabkan terjadinya mortalitas atau kematian pada pasien yang menderita. Diare itu kan kalau adik-adik sering apa namanya sering apa namanya mengamati gitu ya, bahwa diare itu bisa terjadi mulai dari bayi sampai dengan lansia. Jadi penyakit yang sangat umum terjadi. Diare bisa disebabkan juga karena makanan-makanan yang pedas yang mengiritasi gitu ya. Pokoknya sesuatu uh, uh, penyebab yang menyebabkan terjadinya iritasi pada saluran pencernaan atau inflamasi pada saluran pencernaan pasti akan bisa bermanifestasi diare. Nah, untuk diare yang akan kita bahas pada infeksi saluran cerna itu disebabkan bisa karena virus ataupun bisa karena bakteri. Nah, definisi dari diare sendiri adalah frekuensi BAB yang lebih dari normal. Jadi normalnya itu ya antara 1 sampai 2 kali dalam sehari dengan konsistensi yang padat. Kalau diare di sini frekuensinya itu bisa lebih dari 3 kali sehari ya. Tetapi konsistensinya juga berbeda dari apa namanya BAB normal. Jadi kalau kita lihat konsistensinya di sini dia lebih apa namanya lebih encer atau lebih lembek gitu ya. Nah, diare itu sendiri itu bisa disertai dengan mual muntah, bisa juga tidak, bisa disertai dengan nyeri abdomen atau bisa disertai dengan tenesmus gitu ya. Jadi apa namanya diare itu ada banyak. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan pada adik-adik adalah bahwa karena diare itu adalah penyakit yang paling sering dialami oleh masyarakat secara umum dan paling sering diswamedikasi, di sini adik-adik harus note benar-benar di note bahwa nanti kan nggak diajarin lagi nih di profesi ya bahwa uh, mahasiswa farmasi harus memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasi apakah ini adalah diare yang infeksius ataupun non infeksius, apakah diare ini bisa diswamedikasi atau enggak. Jadi nanti silakan dari yang akan saya jelaskan itu akan ada beberapa perbedaan terkait dengan macam-macam diare. Apakah dia perlu dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter? Apakah dia bisa diobati sendiri? Ya, saya lanjutkan ya. Kalau menurut lamanya, diare itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada diare akut, diare non akut, dan juga diare kronis. Disebut sebagai diare akut jika diare tersebut dialami kurang dari 14 hari. Jadi kalau masih 10 hari, diare 10 hari nggak berhenti-berhenti itu masih disebut sebagai diare akut. Kemudian ada diare kronis. Jadi kalau diare kronis itu biasanya lebih dari 30 hari. Apakah ada orang yang mengalami diare kronis? Ada. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa mendasari terjadinya penyakit diare kronis. Salah satunya adalah inflammatory bowel disease. Gitu ya. Jadi kalau pasien mengalami penyakit inflamasi pada saluran pencernaan atau sering disebut sebagai ada Crohn disease, ada celiac disease dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya diare kronik. Kemudian ada juga yang disebut sebagai diare non akut. Jadi lebih dari 14 hari tapi kurang dari 30 hari itu disebut sebagai diare non akut. Tapi juga tidak bisa disebut sebagai diare kronis. Itu dari lamanya. Gitu ya. Jadi
diare itu sebenarnya adalah sebuah penyakit yang mortalitasnya cukup tinggi. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang paling rentan mengalami mortalitas atau kematian, yaitu anak-anak, terutama balita di bawah 1 tahun. Ya. 5 tahun juga ada ya. Jadi sebenarnya semakin tinggi usianya, resiko kematian karena diare itu semakin rendah. Jadi kalau kita lihat di sini, diare ini paling sering menyebabkan terjadinya kematian. Jadi studi mortalitasnya dari mulai tahun 2001 sampai dengan 2007, grafik kematian karena atau grafik mortalitas karena diare itu semakin meningkat. Ya. Di sini juga ya, jadi ada beberapa penyebab kematian dari balita atau anak di bawah 5 tahun itu paling utama adalah disebabkan karena diare. Makanya kita nggak bisa sepelekan diare, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan apa namanya bakteri itu menyebabkan diare pada seseorang. Ya, yang pertama dari faktor virulensinya. Jadi bakteri itu ada yang sifatnya dia menghasilkan toksin atau dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada membran itu sendiri, membran mukosa saluran pencernaan itu sendiri ya. Jadi bakteri bisa menghasilkan enterotoksin, bisa juga menghasilkan sitotoksin, dia juga bisa menginvasi, jadi dia bisa masuk ke dalam lumen usus, gitu ya. Jadi contoh misalkan pada Shigella itu dia bisa masuk ke bagian epitel yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada epitelium dari apa namanya usus itu sendiri. Kemudian juga dia bisa menyebabkan apa namanya atau menghasilkan apa toksin yang memicu aktivitas dari sistem imun melalui pelepasan dari sitokin proinflamasi. Jadi ini dari faktor bakterinya itu sendiri. Kemudian kalau dari faktor hostnya atau orangnya, gitu ya, bahwa flora normal usus itu juga memegang peranan penting. Jadi kalau flora normal ususnya Iya, Bu. apa namanya tidak seimbang, maka akan dapat menyebabkan terjadinya diare. Obat-obatan yang dapat merusak flora normal usus pasti akan menyebabkan terjadinya diare. Contoh adalah penggunaan antibiotik itu sendiri. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan bisa merusak flora normal usus, justru malah bisa memicu terjadinya diare. Kemudian keasaman lambung. Jadi nanti keasaman lambung, jadi kalau lambung itu kan pH-nya rendah ya, 2 sampai 3, di mana salah satu fungsinya adalah untuk mematikan bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Sebenarnya itu. Jadi kalau ada apa namanya kondisi, contohnya adalah penyakit ataupun penggunaan obat-obatan yang menyebabkan terjadinya keasaman lambung itu berubah, maka juga akan bisa memicu terjadinya diare. Selanjutnya adalah pada sifat mukosa saluran cerna tadi. Apakah mukosa saluran cerna tadi intak atau ada yang rusak? Contoh misalkan apa namanya mukosa saluran cerna yang sudah rusak misalnya karena asam lambung ya, itu akan lebih mudah untuk diinvasi oleh bakteri sehingga akan bisa menyebabkan penyakit diare tadi ya. Jadi kalau misalkan memang ada ususnya yang sudah mengalami perforasi atau bolong gitu ya, atau mengalami luka atau apa namanya ya, ya luka tadi ya, atau tidak intak lagi, maka dia akan menurunkan uh, faktor defense-nya atau faktor pertahanan dari saluran cerna itu sendiri sehingga akan lebih mudah untuk diinvasi oleh bakteri gitu ya. Kemudian uh, defensin. Defensin ini sebenarnya adalah protein yang dihasilkan oleh tubuh kita sebagai manusia yang fungsinya adalah untuk mematikan patogen. Jadi kita punya defensin, uh, tidak hanya kita ya, semua makhluk vertebra dan invertebra dia akan menghasilkan defensin yang fungsinya adalah untuk pertahanan diri sebenarnya. Nah, kalau defensinya turun, maka akan bisa menyebabkan resiko penurunan pertahanan tubuh. Kemudian gerak peristaltik usus itu juga salah satu
faktor apa namanya pertahanan tubuh dari bakteri. Jadi kalau misalkan gerak peristaltiknya itu bagus, maka usus akan segera membuang bakteri yang bakteri yang patogen. Jadi menghilangkan bakteri patogen tadi. Tapi kalau mengalami apa namanya gerak peristaltiknya terganggu, contohnya misalkan dalam kondisi konstipasi, maka bakteri patogen itu juga akan lebih sulit untuk dikeluarkan. Dalam kasus diare, ada beberapa kasus di mana tidak diperbolehkan menggunakan obat yang fungsinya adalah untuk menurunkan gerak peristaltik. Tujuannya adalah itu tadi uh, apa namanya bakteri yang patogen itu segera dibuang dari saluran pencernaan. Ya, itu dari host defense-nya. Kemudian kalau dari faktor predisposisinya itu ada sanitasi yang buruk, kemudian status imun seseorang yang rendah, memang seperti pada pasien dengan HIV/AIDS itu akan lebih mudah untuk mengalami diare. Kemudian tempat, uh, contoh daycare. Jadi tempat-tempat seperti daycare, tempat penampungan, gitu, itu kan pasti akan lebih mudah untuk terjadi penularan bakteri, apalagi yang sanitasinya buruk, gitu ya. Penggunaan obat-obat tertentu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa obat-obat tertentu bisa menurunkan keasaman lambung atau asam lambungnya itu menjadi pH-nya menjadi meningkat. Contohnya adalah antasida, kemudian ada contoh lain apa ya? H2 blocker gitu ya, kemudian PPI itu bisa menyebabkan keasaman lambungnya itu berubah sehingga akan ada bakteri yang akan bisa menginvasi. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya bahwa ada bakteri yang justru akan uh, meningkat apa namanya akan bisa menginfeksi ketika asam lambungnya itu turun. Gitu ya. Kemudian obat-obatan yang menurunkan imunitas, contohnya apa? Kortikosteroid. Jadi penggunaan kortikosteroid itu akan bisa menurunkan sistem imun. Jadi penggunaan jangka panjang itu juga menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi bakteri penyebab diare. Nggak hanya penyebab diare sebenarnya, banyak ya. Jadi kalau seseorang menggunakan obat-obatan yang menekan sistem imun, nggak cuma kortikosteroid seperti halnya apa namanya methotrexate, kemudian infliximab dan sebagainya, itu akan bisa menekan sistem imun sehingga uh, apa namanya penggunaan dalam jangka panjang itu akan meningkatkan resiko infeksi bakteri apapun, gitu ya, termasuk TB. Kemudian untuk etiologinya, jadi penyebab diare sebenarnya hanya dibedakan menjadi dua. Bakteri nantinya akan menjadi penyebab diare berair dan juga penyakit diare disentri. Jadi perbedaannya adalah kalau diare yang berair atau diare sekretorik itu penyebab paling sering adalah virus. Jadi kalau cuma ngurus BAB-nya itu encer, apalagi atau berair lebih dari 3 kali, bisa 5 kali tanpa disertai ada darah, ada lendir dan sebagainya, itu paling sering penyebabnya adalah virus. Itu yang pertama. Yang kedua paling sering penyebabnya adalah E. coli. Nah, sifat apa namanya E. coli itu kan ada banyak. Ada E. coli yang sifatnya invasif, ada yang non invasif. Jadi untuk yang diare sekretorik biasanya penyebabnya adalah apa namanya E. coli yang dia menghasilkan enterotoksin. Jadi dia sifatnya tidak menyebabkan terjadinya inflamasi, hanya menyebabkan terjadinya gangguan apa namanya transfer air ya, jadi menyebabkan sekresi air itu ke dalam lumen atau mengganggu penyerapan air lah ya, seperti itu. Sedangkan untuk disenteri atau apa namanya diare inflamatori biasanya penyebabnya adalah bakteri yang dia sifatnya invasif atau bakteri yang tadi menghasilkan enterotoksin. Contohnya adalah Shigella, kemudian ada Salmonella, ada E. coli. E. coli juga di sini tapi E. coli-nya berbeda. Kalau kita lihat di sini E. coli-nya adalah E. coli yang menyebabkan apa namanya yang dia menghasilkan senyawa toksin yang sifatnya inflamasi. Jadi, sering disebut sebagai enterohemorrhagic E. coli.
Nah, sebenarnya apa perbedaan dari kedua diare ini? Ini penting untuk adik-adik bawa nanti ya. Artinya harus diingat-ingat bahkan sampai ketika kalian sudah profesi atau bahkan sudah lulus apoteker. Jadi membedakan apakah diare ini ya, perlu diobati dengan antibiotik atau enggak. Atau diare ini perlu dirujuk ke dokter atau enggak. Jadi perbedaan antara diare berair dan disentri. Jadi diarenya harusnya kalau dari penampakannya saja sudah berbeda. Kalau diare yang sekretorik itu biasanya berair, lebih encer dari biasanya atau bahkan cuma air, gitu ya. Tapi kalau sudah disentri, diare yang disertai dengan bercak darah, gitu ya, atau bercak darahnya itu segar, gitu ya. Jadi bukan darah yang sudah lama atau yang berwarna coklat gitu enggak, tapi darah segar. Itu ciri dari disentri. Kemudian volume tinja ya. Kalau apa namanya eh, kita bayangkan dengan mili, gitu ya. Kalau diare berair itu lebih banyak karena tadi komposisi paling banyaknya adalah air. Sedangkan kalau disentri tadi bisa jadi bukan hanya air, diarenya bisa sedikit gitu ya. Eh, konsistensinya lembek tapi sedikit tapi di daerahnya. Jadi peningkatannya tidak sebesar atau volumenya itu tidak sebanyak kalau dari yang kemudian jumlah perharinya itu juga lebih banyak yang diare sekretorik. Kemudian ada yang perlu digarisbawahi lagi adalah kalau pH kan masyarakat nggak apa namanya nggak ngukur ya. Jadi mungkin yang ditanyakan ke pasien bisa diarenya itu kayak gimana, berair ada darahnya atau enggak, berapa kali sehari seperti itu. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah apalagi ya tanda-tanda dehidrasi. Jadi apakah ada tanda dehidrasi atau enggak? Nanti setelah slide ini akan saya jelaskan apa itu tanda-tanda dehidrasi, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat fesesnya pada diare berair itu tidak ditemukan darah, sedangkan pada disentri kita temukan baik yang kelihatan secara langsung ataupun yang tidak secara langsung, gitu ya. Dilihat di fesesnya di bawah mikroskop apakah kemudian terlihat adanya eritrosit atau. Nah, penyebabnya kalau di apa diare berair itu paling banyak adalah rotavirus. Ada rotavirus, norovirus atau apa namanya uh, adenovirus. Kalau coronavirus juga ya. Jadi sebenarnya virus yang bisa menyebabkan terjadinya diare itu uh, jadi tadi ada yang paling sering rotavirus, norovirus. Rotavirus itu biasanya paling sering menjadi penyebab diare pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Itu rotavirus. Makanya pada anak-anak usia tersebut itu paling enggak harus menerima imunisasi rotavirus untuk mencegah diare. Ya. Meskipun itu belum imunisasi wajib ya. Jadi kalau uh, imunisasi wajib yang diterima oleh anak balita di Indonesia itu kan sekarang nambah 1 ya. Kalau nambah 2 sebenarnya. Kalau dulu kan ada apa namanya BCG untuk apa TBC ya. Ada BCG, kemudian ada DPT, difteri pertussis tetanus, kemudian ada apa lagi? Hepatitis ya, hepatitis B, kemudian ada apa lagi sih? Saya kok lupa. Eh, cacar enggak? Difteri pertussis tetanus, campak gitu ya. Campak itu kemudian sekarang ada tambahan lagi yaitu kalau balita itu ada PCV. PCV itu pneumonia ini karena kasus pneumonia di Indonesia juga banyak. Karena pneumonia itu uh, gejalanya 11-12 dengan TBC. Jadi sekarang PCV sekarang gratis ya. Jadi kalau di posyandu juga sudah ada. Kalau dulu belum ada, itu baru ada tahun 2023 akhir. Jadi program itu dibiayai oleh pemerintah tahun 2023. Jadi bayi yang lahir tahun 2023 dan seterusnya nanti akan mendapatkan imunisasi PCV. Kemudian untuk yang selanjutnya yang baru itu HPV gitu ya. HPV itu untuk ini mencegah kanker serviks. Ini diberikan pada anak
usia mau sekolah kalau nggak salah ya. Dan itu gratis ya. Nah, ngomongin ke sana tadi, kalau rotavirus belum, jadi rotavirus itu belum program wajib gitu ya. Jadi tadi ada rotavirus, norovirus, kemudian ada adenovirus, ada juga apa tadi coronavirus. Jadi kalau kemarin ada kasus COVID-19, nah penyebabnya adalah corona gitu ya. Kenapa kok ada yang diare gitu ya? Karena memang salah satu virus yang bisa menyebabkan terjadinya diare adalah coronavirus. Gitu ya. Nah, kemudian selain dari virus-virus tadi juga bisa disebabkan oleh Vibrio cholera, ini yang bakteri ya, Vibrio cholera sama E. coli. Nah, kalau yang disentri itu pasti penyebabnya adalah bakteri yang sifatnya invasif tadi, seperti Shigella, Campylobacter, dan sebagainya. Kemudian komplikasi yang bisa disebabkan atau diakibatkan dari diare ini ada juga berbeda. Diare yang berair atau diare sekretorik itu akan bisa menyebabkan terjadinya komplikasi dehidrasi berat. Ya, jadi resiko terjadinya kematian karena diare sekretorik itu jauh lebih tinggi ya karena dehidrasi. Sedangkan untuk disentri itu resiko dehidrasinya hanya ringan saja karena tadi volume tinjanya atau volume BAB-nya itu tidak meningkat pesat ya, tidak sangat tinggi. Nah, kemudian untuk komplikasi yang lainnya ada uh, gangguan elektrolit pasti ya, karena adanya kekurangan cairan pasti akan berkaitan dengan keseimbangan elektrolit. Mungkin adik-adik masih ingat ya di anatomi fisiologi terkait dengan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh itu pasti satu apa ya eh, satu paket dengan elektrolit. Jadi ada hubungan antara keseimbangan air dan elektrolit. Mungkin silahkan dibuka lagi ya. Selain itu, selain gangguan elektrolit juga bisa menyebabkan terjadinya shock hipovolemia. Ya, shock di sini lebih kepada shock hipovolemia. Jadi jenis-jenis shock itu ada banyak. Ada shock kardiogenik, ada shock apa namanya hipovolemia, ada shock apa namanya shock anafilaksis, kemudian bisa shock sepsis dan sebagainya. Jadi ada macam-macam jenis shock, tetapi di sini bisa kalau ada kasus diare bisa menyebabkan terjadinya shock hipovolemia. Jadi shock atau penurunan tekanan darah yang disebabkan karena penurunan volume cairan di dalam tubuh. Gitu ya. Kemudian apa namanya adanya gangguan elektrolit pasti itu juga berkaitan atau satu paket juga dengan yang disebut sebagai asidosis. Asidosis metabolik kalau apa namanya pada kasus diare berair ini bisa asidosis metabolik atau apa namanya asidosis hiperkloremia. Gitu ya. Kalau misalkan pasien mengalami peningkatan klorida karena adanya diare tadi. Jadi komplikasinya sangat banyak di sini untuk diare yang sekretorik. Sedangkan untuk diare yang disentri atau inflamatorik ini biasanya komplikasinya ada rasa tenesmus. Tenesmus itu kalau adik-adik sering pernah mengalami disentri itu adalah rasa nyeri pada perut, di mana ketika sudah BAB itu tetap ada keinginan untuk BAB. Jadi kayak apa eh, kayak tetap mules gitu ya, sudah dikeluarkan habis itu tapi tetap mules, tapi ketika mules nggak ada yang dikeluarin, itu namanya tenesmus. Kemudian eh, komplikasi yang lain adalah rectal prolapse. Jadi kalau disenterinya itu kalau disenteri itu kan kayak kita mau BAB yang dikeluarin cuma sedikit gitu ya, di darahnya rasanya itu mules, jadi kayak kita lebih sering ke apa namanya ya, ke kamar mandi gitu ya, ke apa namanya ke WC gitu ya, tapi nggak ada yang dikeluarin. Nah, rectal prolapse itu terjadi pada kasus yang sangat jarang sebenarnya, di mana usus itu bisa keluar gitu ya melalui dubur, karena itu tadi proses apa namanya ya, rasa tenesmus tadi. Tapi nggak semua ya, karena ini kasus yang sangat jarang. Ya ada rectal prolapse tadi, ini ada komplikasi yang cukup
jarang terjadi, tapi kalau terjadi pun serius ya, sehingga dia harus harus mendapatkan penanganan medis untuk mengembalikan, memasukkan kembali usus yang ikut keluar melalui anus. Kemudian yang lainnya adalah komplikasi disentery lain adalah kejang, karena ini nanti berhubungan dengan kadar ureum dalam darah. Itu nanti akan saya jelaskan, ada beberapa diare yang dia akan bisa menyebabkan hemolitik, anemia hemolitik yang nanti akan meningkatkan kadar ureum dalam darah. Ya, yang itu akan memicu terjadinya kejang. Kemudian untuk patofisiologi diare di sini untuk diare sekretorik sebenarnya kalau normalnya usus itu kan menyisakan sekitar 100 sampai 200 mili. Jadi kalau kita makan, minum gitu ya, diserap semuanya, diserap airnya dan sari-sarinya, kemudian menyisakan sisa makanan dan juga menyisakan 100 sampai 200 mili untuk dibuang bersama dengan feses. Tetapi pada kasus diare itu jumlah cairan yang disisakan itu lebih banyak karena akan terjadi gangguan serapan tadi. Karena apa? Karena adanya toksin yang dihasilkan sehingga menyebabkan gangguan pada transfer natrium sama klorida. Jadi natrium sama klorida ketika ditransfer itu pasti berhubungan dengan transfer cairan, sebenarnya air gitu ya. Nah, adanya enterotoksin dari virus atau bakteri tadi menyebabkan gangguan itu tadi, sehingga air yang harusnya diabsorpsi itu dia akan berada di dalam lumen usus itu lebih lama, gitu ya. Kemudian untuk diare inflamatorik sebenarnya proses yang terjadi, kenapa kok bisa terjadi ada darahnya diarenya ya? Karena adanya enterotoksin yang dihasilkan oleh bakteri invasif tadi, dia akan dapat melukai mukosa saluran cerna. Jadi adanya toksin pada saluran mukosa saluran cerna tadi akan bisa memicu pelepasan dari mediator inflamasi sehingga menyebabkan perlukaan atau ulcer. Nah, adanya ulcer tadi akan ada sedikit darah atau banyak darah gitu ya yang menyertai diarenya. Jadi perbedaan antara diare sekretorik dan inflamatorik itu seperti itu. Kenapa sih kok bisa yang ini diare-nya air, yang ini diarenya ada darahnya? Gitu ya. Nah, ada beberapa tes laboratorium yang bisa dilakukan, terutama yang diambil adalah spesimen feses. Tapi kalau di Indonesia ini cukup jarang gitu ya. Mungkin nanti adik nanti bisa membuktikan sendiri kalau mau PKPA PKPA rumah sakit terutama ya. Kan kalau PKPA rumah sakit tadi adik bisa berhubungan langsung dengan pasien, bisa melihat rekam medis pasien yang kalau nanti adik-adik lihat biasanya akan sangat jarang sekali pemeriksaan feses pada pasien diare. Biasanya hanya diberikan terapi empiris gitu ya, berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien serta data lab yang lain, biasa data darah atau data lab daerah yang lain gitu ya. Tapi kalau feses jarang. Jadi tetapi perlu nggak dilakukan kalau di di Amerika, di Eropa sering ya dilakukan untuk pemeriksaan feses, spesimen feses terutama untuk diare. Nah di sini kita lihat apa saja sebenarnya yang bisa ditemukan dari feses. Jadi kalau lihat fesesnya kita bisa lihat apakah ada red blood cell-nya atau white blood cell-nya. Itu kalau ada RBC atau white blood cell berarti menunjukkan adanya infeksi bakteri invasif gitu ya. Kalau tidak ditemukan berarti dia diarenya diare sekretorik. Kemudian marker leukosit seperti laktoferin. Jadi laktoferin ini sebenarnya dihasilkan sebagai pertahanan tubuh gitu ya. Bukan, maaf. Laktoferin ini dia sebenarnya ada di protein yang mengikat Fe, dia berada di dalam leukosit. Nah, kalau banyak laktoferin yang dilepaskan,
Kalau banyak laktoferin yang dilepaskan sebenarnya itu menunjukkan bahwa uh, diare yang dialami oleh pasien tersebut itu adalah diare yang disebabkan oleh bakteri yang sifatnya invasif. Karena adanya laktoferin yang meningkat itu menunjukkan proses inflamasi yang serius atau inflamasi yang berat. Jadi kalau semakin banyak laktoferinnya, itu menunjukkan ada proses inflamasi yang berat, sehingga diarenya itu pasti disebabkan oleh bakteri yang bisa menyebabkan terjadinya inflamasi tadi, atau bisa disebut sebagai diare yang disebabkan oleh bakteri invasif. Kemudian toksin bakteri. Jadi kadang di dalam feses pasien itu ditemukan sigatoksin. Sigatoksin ini dikeluarkan oleh sigila. Jadi kalau ada toksin tertentu, jadi untuk bakteri-bakteri tertentu ada yang menghasilkan toksin yang spesifik. Itu yang mungkin bisa dilihat. Kemudian bisa juga dilakukan kultur spesimen ini biasanya untuk melihat salmonella ya. Salmonella itu sebenarnya ada dua macam. Salmonella yang nanti dia akan menyebabkan terjadinya diare, atau salmonella yang nanti akan menyebabkan tifoid. Gitu ya. Jadi sama-sama salmonella, tapi manifestasinya akan berbeda. Nah, ini bisa dilakukan kultur untuk melihat apakah pasien terinfeksi salmonella atau enggak. Untuk uji sensitivitas bakteri ini bisa dilakukan untuk melihat apakah bakteri yang menyebabkan diare itu resisten dengan antibiotik atau enggak. Tidak wajib dilakukan, dan kalau di Indonesia ini jarang dilakukan. Saya bilang di depan ya, kalau pemeriksaan feses di Indonesia itu sebenarnya jarang dilakukan. Apalagi untuk sensitivitas bakteri. Jadi hanya diperlukan untuk kondisi-kondisi tertentu saja sebenarnya. Next, untuk manajemen terapinya. Jadi ini saya jelaskan dulu secara umum manajemen terapi yang harus diberikan pada pasien diare yang mengalami infeksi saluran cerna itu apa. Secara umum terapinya itu harus menggunakan terapi rehidrasi. Ya, kenapa rehidrasi? Karena baik yang diare sekretorik ataupun diare yang inflamatorik, sebenarnya ketika pasien diare itu pasti akan mengalami kehilangan cairan. Makanya dehidrasi itu harus menjadi catatan paling penting untuk adik-adik lihat apakah pasien Anda ketika mengalami diare itu disertai dengan dehidrasi atau enggak. Karena komplikasinya bisa sampai kematian, gitu ya. Nah, dehidrasi itu dibedakan menjadi dehidrasi ringan, dehidrasi sedang ataupun berat. Mungkin adik-adik bisa nanti download ya, bisa download buku Lintas Diare. Kalau Lintas Diare itu tapi masih tahun 2011, atau kalau enggak bisa pakai panduan tata laksana diare yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di situ adik-adik akan bisa membaca dengan gamblang kapan seseorang itu dikatakan diare ringan, dikatakan diare sedang, ataupun dikatakan diare berat. Nah, treatmentnya akan berbeda, tapi baik itu dehidrasi ringan sampai berat, semuanya membutuhkan terapi rehidrasi, menambahkan cairan kepada pasien, gitu ya. Komplikasi kenapa sih kok dehidrasi itu bisa menyebabkan terjadinya kematian? Karena shock hipovolemia. Jadi shock hipovolemia itu kan terjadinya penurunan tekanan darah di bawah normal, gitu ya. Yang itu disebabkan karena kurangnya cairan di dalam pembuluh darah, karena cairannya tadi keluar melalui feses, gitu ya. Sehingga resiko terbesar, resiko terberat dari dehidrasi adalah menimbulkan kematian. Jadi kita nggak bisa main-main gitu ya sama yang namanya diare. Nah, ini adalah ciri-ciri diare. Jadi kalau ini saya ambil dari di Piro, nggak salah ya. Jadi diare ringan, diare moderate, sama diare berat atau sedang sampai berat. Jadi di sini apa yang maksudnya 3%, 6 sampai 9%, sama 10%. Jadi di sini adalah persentase kehilangan bobot tubuh. Jadi biasanya kalau kita ini yang ini bisa kita ukur, bisa kita gunakan pada anak atau balita atau bayi gitu ya. Jadi karena balita atau bayi komposisi tubuhnya itu 60 sampai dengan 80% itu adalah air gitu ya. 60 sampai 80 maaf 60
70-80% itu air. Sedangkan kalau pada manusia dewasa itu 60%-nya adalah air. Kita bayangkan di sini tubuh kita itu tidak sel, tetapi juga terdiri dari cairan. Cairan itu ada yang di dalam pembuluh darah, ada yang di dalam sel, ada yang di antar sel. Itu cairan, gitu ya. Nah, kita akan bisa lebih mudah untuk memperhatikan kehilangan bobot badan itu pada balita. Bayi kurang 1 tahun itu kan kalau uh, anak lahir ya, jadi bayi yang umurnya 0 sampai 1 tahun itu perkembangan berat badannya itu cukup signifikan. Jadi dalam 1 bulan itu dia bisa naik 2 kilo, bahkan ada yang 3 kilo. Nah, kekurangan 5 sampai 5% bobot dari berat normal sebelum dia diare itu menunjukkan dia mengalami dehidrasi ringan. Tapi kalau sudah 10%, misalkan dari 5 kilo, 10%-nya dia kehilangan setengah kilo gitu ya, setengah kilo dalam satu hari ketika diare itu dia sudah dikatakan mengalami. Di sini kalau apa namanya, kapan sih dikatakan normal, kapan dikatakan dehidrasi ringan, sedang dan juga berat. Yang paling mudah adalah ini, membran mukosa. Jadi kalau kita mau ngecek apakah apa namanya mengalami dehidrasi adalah satu, tekanan darah. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak tahu tekanan darahnya, yang paling gampang adalah dicek heart rate-nya atau nadi. Kalau nadi kan kalian bisa lihat ya. Jadi kalau di tangan bisa dicek ya, nadinya itu berubah atau enggak, apakah menurun ataukah apa namanya normal atau enggak. Nadi normal manusia itu antara 60 sampai 80 kali ya per menit heart rate-nya ya. Kemudian apalagi turgor kulit. Jadi turgor kulit itu adalah apa namanya kembalinya kulit. Iya, gimana ya? Kalau turgor kulit kita bisa ceknya dengan cara dicubit. Jadi biasanya kalau anak-anak paling gampang adalah kita cubit, cubit yang nggak sakit ya. Kita cubit kulitnya, bukan cubit yang bikin sakit ya, cubit kulitnya. Kemudian kita biarkan, kita lepaskan, gitu ya, kita lepaskan. Ketika dia kembali segera, maka dia tidak ada dehidrasi. Ketika kemudian apa namanya kembalinya lama, maka dia akan apa namanya bisa dikatakan mengalami dehidrasi. Itu paling gampang dilihat dari skin turgornya. Kemudian fontanel. Jadi kalau usia 1 sampai 1,5 atau 2 tahun ya kalau nggak salah, itu pada bagian fontanel atau ubun-ubun itu belum menutup. Jadi kalau adik-adik mungkin punya adik bayi, keponakan bayi, atau misalkan bayinya tetangga, silahkan nanti boleh dicek. Jadi silahkan dilihat, dipegang pada bagian ubun-ubunnya itu biasanya akan terasa berdenyut, denyut gitu ya. Itu sebenarnya belum tertutup dengan tulang, gitu ya. Sehingga ketika fontanelnya atau bagian pada ubun-ubun itu dia agak cekung, gitu ya, maka bisa dikatakan apa namanya anak tersebut mengalami dehidrasi. Tapi kalau udah umur 3 tahun nggak bisa ya dilihat dari fontanelnya. Jadi pada anak-anak, biasanya pada anak 1 sampai 2 tahun. Kemudian membran mukosa. Jadi bisa kita lihat dari bibir, apakah bibirnya kering atau enggak, gitu ya. Apa namanya kalau bibirnya kering itu berarti sudah menunjukkan bahwa dia mengalami dehidrasi. Kemudian mata, mata itu biasanya agak kalau dehidrasi itu agak cekung, gitu ya. Cekungnya apa namanya agak ke dalam, apanya ini ya bagian kulitnya itu agak ke dalam. Jadi adik-adik nanti bisa bedain, oh yang ini yang anak yang dehidrasi ini enggak. Kemudian ekstremitasnya. Jadi kalau ekstremitas anak yang dehidrasi biasanya di sini warnanya pucat gitu ya, dan terasa lebih dingin karena aliran darahnya lebih rendah. Ya, itu biasanya kalau sudah seperti itu dia dehidrasinya enggak. Kemudian dari urine output pipis. Ini paling gampang pada anak-anak. Jadi kalau ngecek pipis, jadi kalau biasanya dia pakai pampers dalam 2 jam itu udah penuh,
tapi ini kok belum, nggak ada sama sekali, atau dalam 6 jam nggak ada sama sekali, maka bisa jadi dia menunjukkan adanya dehidrasi. Next adalah rasa haus. Anak yang mulai dehidrasi biasanya akan merasakan haus. Tapi kalau dehidrasinya berat, dia sangat haus tapi nggak mau minum. Itu pada anak-anak balita, anak-anak 0 sampai 1 tahun. Jadi ketika dia sangat haus tapi dia nggak mau minum, gitu ya, itu perbedaan tanda-tanda dehidrasi. Jadi dia bisa lihat di sini rewel, ya, rewel ini kalau usia balita biasanya adalah rewel, kemudian ketika nangis, gitu ya, ketika nangis pada anak-anak nggak keluar air matanya, dia nangis sampai lama tapi nggak ada air mata yang keluar, berarti sudah dipastikan dia dehidrasi. Kemudian apa lagi ya, sudah ya, kalau tegor kulit tadi biasanya kita bisa lihat dari perut ya, kulit perut itu yang paling gampang untuk dipijat atau ditarik gitu ya. Gitu. Kemudian pipis, pipisnya tadi kalau nggak berkurang atau warnanya, gitu ya, warnanya kuning gelap gitu ya, atau kayak teh, itu menandakan dehidrasi. Nah, manajemen terapinya adalah ada beberapa macam pilihan terapi. Yang pertama ada rehidrasi oral atau sering disebut sebagai oralit, atau yang kita berikan secara intravena, seperti linger laktat atau normal salin, atau asering, gitu ya. Ini contoh ya nama-nama cairan intravena yang ada di Indonesia sebenarnya. Nggak harus ini sebenarnya, ada banyak. Kalau oralit kita bisa beli ya. Sebenarnya ada sih contoh atau panduan untuk membuat oralit sendiri, misalkan dari gula dan garam yang ada di rumah. Itu sebenarnya pertolongan yang paling ini ya, terakhir gimana ya bilangnya. Jadi kalau bisa, kalau mau oralit sebisa mungkin beli aja sediaan yang sudah jadi. Meskipun bisa bikin sendiri di rumah dan ada contohnya ya, kalau di buku panduan lintas diary itu sebenarnya ada cara membuat oralit sendiri. Cuman di sini saya prefer atau memilih untuk membeli karena berkaitan dengan osmolaritas cairan yang akan dihasilkan nantinya. Takutnya ketika salah takar gitu ya, justru akan menyebabkan osmolaritas cairan tadi berubah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga justru tidak efek dari terapi yang diharapkan itu berkurang. Itu kalau misalkan memang nggak ada gitu ya, nggak bisa beli ataupun itu baru boleh gitu ya. Sebenarnya sebelum terjadinya dehidrasi, pasien diare itu pertama harus sering minum. Jadi kalau kalau mitosnya orang tua gitu ya, atau mungkin keluarga kita kadang, oh saya nggak mau minum soalnya takut diare justru ya. Nah justru ketika kita diare itu harus perbanyak minum, karena apa? Karena untuk menggantikan cairan yang hilang tadi. Sebaiknya tidak minum cairan yang manis. Misalkan minum teh manis justru akan memperparah terjadinya diare nanti. Jadi minum air putih biasa atau bisa menggunakan oralit ya. Yang paling tepat sebenarnya menggunakan oralit, jangan dibiarkan sampai dehidrasi. Nah di sini kalau kita lihat dari tipe dehidrasi, untuk dehidrasi ringan sampai sedang itu cukup diberikan oralit saja, nggak perlu diberikan infus. Kecuali kalau dehidrasinya udah berat. Apakah harus nunggu dehidrasi berat sampai dengan diberikan infus? Tidak, tergantung ya. Terkadang kalau pada anak-anak biasanya tidak menunggu sampai terjadi dehidrasi. Jadi dilihat dulu kepentingannya seperti apa, atau prognosisnya nanti akan seperti apa. Contoh misalkan ada anak balita usia di bawah 1 tahun atau 1 tahun misalkan ya, dia diare tapi tidak mau minum gitu ya, tidak mau minum, misalkan diberi oralit nggak mau,
mimik susunya juga nggak mau, minum air putih juga nggak mau gitu ya. Meskipun belum ada tanda-tanda dehidrasi, biasanya akan mengarah nantinya. Karena kalau misalkan diare itu tetap asupan cairan tetap harus melewati apa namanya harus melalui lewat peroral kan ya. Nah, jadi kalau pada kasus seperti itu boleh diberikan apa namanya cairan IV atau dalam satu defekasinya atau BAB-nya dalam eh, 3 jam ya, dalam 3 jam atau dalam waktu yang sangat pendek itu berkali-kali gitu ya. Jadi misalkan dalam 3 jam dia udah BAB 10 kali misalkan. Nah itu pasti biasanya akan diarahkan untuk diberikan cairan IV jika memang pasiennya tadi masih anak atau di bawah 1 tahun. Gitu ya. Nah, untuk kasus dehidrasi berat biasanya harus menggunakan cairan IV. Kalau di panduan lintas diare sebenarnya agak sulit sebenarnya untuk mencari pembuluh darah pada pasien yang dehidrasi, terutama dehidrasi berat. Karena apa? Kalau pasien dehidrasi berat tadi, di pembuluh darahnya itu sudah kekurangan volume cairan. Jadi kan tadi bisa mengalami shock hipovolemia. Meskipun belum shock, tapi volume cairan di dalam pembuluh darah itu sudah berkurang. Gitu ya. Jadi pembuluh darahnya akan menjadi lebih kecil dibandingkan yang tidak mengalami dehidrasi. Makanya biasanya pada kasus dehidrasi berat itu agak sulit untuk menemukan pembuluh darah. Nah biasanya bisa dicoba. Jadi ada dua alternatif, dia berikan dulu ketika dehidrasi berat itu diberikan secara peroral, dia harus minum. Nanti kalau sudah mulai nih kelihatan apa namanya dia udah bisa nemuin apa namanya pembuluh darahnya bisa masuk ya intravena, baru masuk intravena. Tapi untuk tata laksana terapinya untuk diare dengan dehidrasi berat harus dirujuk kepada rumah sakit. Di rumah sakit ya dia harus diberikan cairan infus gitu ya. Nah, kalau di sini kan cairan intravena sebenarnya banyak ya, ada ringer laktat, ada normal salin, KM, asering. Apa sih bedanya? Perbedaannya adalah pada komposisi elektrolitnya. Jadi kalau NaCl sering disebut sebagai NS atau normal salin gitu ya. Itu komposisinya hanya natrium sama klorida saja. Air, natrium, dan klorida. Sedangkan kalau cairan yang finger laktat ini lebih kompleks untuk elektrolitnya. Ada natriumnya, ya, ada natriumnya, kemudian ada kaliumnya, klorida, kalsium, dan juga laktat. Kemudian kalau aserin juga sama, ada natrium, kalium, klorida, kalsium, dan asetat. Perbedaannya adalah kalau finger laktat itu laktat, kalau aserin isinya adalah ada asetatnya. Kemudian kalau KN baik 3A atau 3B, perbedaannya adalah di sini ada glukosa. Boleh nggak diberikan cairan intravenanya itu dextrose 5%? Tidak. Karena penggunaan dextrose 5%, meskipun sebenarnya dextrose 5% itu isotonis, tetapi dia nantinya akan bisa bersifat hipotonis gitu ya. Jadi tidak cocok diberikan pada pasien dehidrasi gitu ya. Sehingga takutnya ketika diberikan cairan tersebut justru akan memperburuk kondisi dehidrasi pasien. Nah, di sini untuk dehidrasi berat itu pilihan utamanya yang mana? Apakah normal salin atau ringer laktat? Kalau untuk dehidrasi berat biasanya dipilih ringer laktat karena komposisi dari elektrolitnya lebih seimbang dibandingkan dengan normal salin. Selain itu, pemberian normal salin itu juga akan menyebabkan terjadinya hiperkloremia yang justru akan memicu terjadinya asidosis hiperkloremia pada pasien dehidrasi. Jadi kenapa sebenarnya dipilih finger laktat gitu ya? Finger laktat lebih dipilih pada kasus dehidrasi berat karena untuk mengoreksi atau mencegah, memperbaiki kondisi asidosis metabolik yang bisa terjadi pada pasien dengan dehidrasi berat. Gitu ya. Apa sih efek samping dari normal salin? Efek samping dari normal salin adalah hiperkloremia. Karena tadi isinya ada hanya natrium sama klorida.
Kemudian eh, normal salin ini sebenarnya bisa nggak diberikan pada kasus dehidrasi sedang? Bisa. Jadi normal salin boleh dipilih pada kasus dehidrasi ringan atau dehidrasi sedang boleh diberikan infus NaCl. Tetapi juga tidak boleh diberikan lebih dari 3 hari karena bisa memicu terjadinya hiperkalemia tadi ya. Kemudian ini perbedaan dari osmolaritas cairan rehidrasi ya, antara yang oral sama yang intravena. Yang oral ini ada oralit, kemudian ada pedialit, kemudian yang intravena ini ya NSRL, ini yang minuman isotonik ya. Yang ini sebenarnya bukan obat tapi produknya sering kita lihat di uh, apa namanya minimarket, supermarket, atau kita bisa temukan di warung-warung juga ada minuman isotonis. Ya. Minuman isotonis boleh nggak digunakan pada kasus diare? Kalau diare tanpa dehidrasi ataupun dehidrasi ringan boleh diberikan minuman isotonis. Tapi perlu diperhatikan lagi di sini. Minuman isotonis itu memiliki osmolaritas paling enggak 330. Ya, sekitar ini. Ada yang variasi ya tergantung dari apa namanya merek nanti ya, silahkan nanti bisa dilihat. Sedangkan oralit, oralit yang menggunakan formulasi tahun 2002 yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi oralit ini ada dua versi, yang sebelum tahun 2002 sama setelah 2002. Jadi kalau yang sekarang sudah berada di pasaran biasanya kita pakainya yang ini. Jadi untuk oralit itu memiliki osmolaritas 245. Osmolaritas tubuh itu sekitar 280 ya, sekitar 260 sampai 280 itu osmolaritas plasma. Jadi osmolaritas di dalam pembuluh darah kita itu sekitar 260 sampai 280. Sedangkan oralit itu osmolaritasnya 245, minuman isotonik itu osmolaritasnya 330. Nah, dalam sebuah penelitian menunjukkan adanya eh, apa namanya efek atau benefit yang justru didapatkan dengan cairan isotonis, tetapi yang osmolaritasnya itu enggak terlalu tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat, makanya kalau WHO itu mengubah yang tadinya kalau nggak salah oralit yang sebelum tahun 2002 itu osmolaritasnya sekitar 270 atau 280 saya lupa. Nah, jadi di sini dengan adanya osmolaritas yang lebih rendah ternyata dia memberikan keuntungan akan mengurangi volume dari tinja. Jadi uh, tadi ya cairannya akan lebih sedikit sehingga volume tinjanya juga akan lebih sedikit. Kemudian durasi diarenya akan lebih pendek dan juga menurunkan penggunaan cairan rehidrasi intravena. Nah, dibandingkan kalau kita lihat oral dengan minuman isotonis, ini osmolaritasnya lebih tinggi yang minuman isotonis. Sehingga kalau tadi dari hasil penelitian ya, bahwa menunjukkan bahwa osmolaritas minuman isotonis atau cairan dehidrasi isotonis yang osmolaritasnya lebih rendah itu justru lebih bagus oralit ya dibandingkan dengan minuman isotonis. Nah, boleh nggak minuman isotonis itu digunakan pada saat pasien mengalami dehidrasi berat? Jawabannya adalah tidak boleh karena sebenarnya oh ya, oke. Karena sebenarnya apa tadi gimana ya tadi minuman isotonis yang ketika digunakan pada pasien dengan dehidrasi yang berat justru akan memperberat kerja dari ginjal, gitu ya, memperberat kerja dari ginjal. Jadi nggak boleh sembarangan minum minuman isotonis. Tapi kalau misalkan saya lagi diare, gitu ya, diare apa namanya belum ada tanda-tanda dehidrasi, boleh sebenarnya minum minuman isotonis. Dan minuman isotonis tidak boleh digunakan setiap hari ya, karena nanti akan memperberat ginjal, memperberat kerja dari ginjal. Karena uh, apa namanya ketika kita nggak dehidrasi sebenarnya tidak ada uh, apa namanya ya tidak ada gangguan keseimbangan elektrolit sebenarnya dalam tubuh kita. Kemudian untuk Ringer laktat dibandingkan dengan normal salin di sini kalau kita lihat osmolaritasnya jauh lebih rendah. Ringer laktat ya sekitar 270-an.
sedangkan normal saya itu 300-an. Jadi inilah kenapa pada kasus finger laktat, pada kasus dehidrasi berat itu akan lebih bagus dipilih finger laktat karena dari osmolitasnya itu lebih mendekati osmolitas tubuh dan juga komponen elektrolitnya itu lebih gitu ya. Manajemen terapi yang lain, tapi ini nggak wajib ya. Jadi kalau yang wajib sebenarnya adalah zinc. Ini terutama pada anak gitu ya. Kalau zinc pada orang dewasa tidak belum ada evidence base-nya, tapi boleh kalau misalkan mau mengkonsumsi. Cuman yang ada evidence base-nya adalah pemberian suplementasi zinc pada anak balita yang pada anak-anak bukan anak balita aja, pada anak yang mengalami diare. Gitu ya. Kenapa sih harus diberikan zinc? Karena dia akan bisa zinc itu akan bisa memperbaiki dari mukosa saluran pencernaan sehingga akan memperpendek durasi diare dan juga menurunkan resiko terjadinya diare berulang pada anak. Ya, yang wajib di sini sebenarnya zinc, pemberian zinc pada anak. Ya. Kemudian untuk yang lain kayak misalkan anti diare, probiotik ataupun antibiotik, tunggu dulu, kita lihat dulu. Probiotik, saya ngomongin probiotik dulu ya. Probiotik ini sebenarnya belum ada evidence base yang bagus terkait dengan efektivitas pemberian probiotik pada anak yang mengalami diare. Tapi saya sudah sering sudah sering mendapatkan praktek ini dan mempraktekkan pada anak saya gitu ya. Artinya gini, memang belum ada jurnal penelitian yang bagus ya desainnya, entah itu RCT dan sebagainya terkait dengan pemberian probiotik ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau tadi salah satu penyebab diare adalah gangguan dari flora normal usus, maka probiotik ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah bukan untuk menghentikan diarenya, tapi untuk meningkat atau memperbaiki komposisi flora normal usus sehingga meningkatkan pertahanan atau host defense tadi. Sebenarnya itu. Kalau efektivitasnya apakah dia kemudian mempercepat durasi diare atau memperpendek durasi diare, apakah kemudian dia menurunkan angka mortalitas ataupun morbiditas, enggak. Jadi probiotik ini bisa diberikan sebenarnya untuk tadi, untuk supaya flora normal usus di dalam tubuh pasien yang sedang diare itu kembali normal. Dia meningkatkan host defense tadi. Jadi boleh nggak diberikan? Boleh, tapi ini nggak wajib sebenarnya. Boleh iya, boleh enggak, karena probiotik itu agak mahal ya harganya. Kalau untuk anak-anak itu satu saset itu ada yang 6.000, ada yang 8.000, dan dia dipakai bisa 2 atau 3 kali sehari tergantung dari jenis probiotiknya. Untuk probiotik sendiri sebenarnya selain untuk flora normal usus, ternyata ada beberapa juga dari jurnal yang mengatakan dia akan bisa menghambat kerja toksin, gitu ya, menghambat kerja dari toksinnya atau menghambat pelekatan toksin. Jadi itu fungsi probiotik sebenarnya, dan ini masih belum dibuktikan ya apakah dengan menghambat kerja toksin kemudian durasi diarenya akan menjadi lebih pendek. Itu yang belum ada evidence base-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah anti diare kayak Entrostop, maaf, Entrostop itu isinya Altapulgit ya. Altapulgit, Paulinpectin, itu sebenarnya boleh diberikan. Yang nggak boleh diberikan adalah loperamid, ya, atau antimotilitas. Loperamid itu dia akan cepat sih ya sebenarnya, dia akan menghentikan diare. Tapi sebenarnya yang dia pengaruh itu kan gerak peristaltiknya, namanya antimotilitas. Jadi kalau pasien diare itu motilitasnya itu menjadi lebih cepat, gerak peristaltiknya gerak peristaltiknya itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena adanya respon tubuh untuk ingin menghilangkan bakteri penyebab dari diare tadi. Nah, ketika kemudian diberikan loperamid, maka memang gerak peristaltik ususnya menjadi lebih lambat sehingga akan lebih cepat mampet. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika diare tersebut adalah diare disentri, jangan sekali-kali diberikan loperamid.
karena justru akan memperparah diarenya. Nah, nanti kan toksinnya akan di situ ya, toksinnya bakteri itu ya tidak terbuang, bakterinya juga tidak akan terbuang bersama feses ya. Sehingga nggak boleh diberikan loperamid. Dan khusus untuk pasien anak di bawah 4 tahun itu juga tidak boleh diberikan loperamid karena resiko terjadinya obstruksi usus itu lebih besar pada anak-anak. Kalau atapulgit boleh nggak? Atapulgit boleh, kaulinpektin boleh diberikan asalkan pemberiannya tidak bersamaan dengan makanan yang diberikan pada anak. Karena kan dia bisa menyerap semuanya, yang menyerap toksin, menyerap nutrisi, itu yang nggak diinginkan. Jadi kalau untuk anak-anak itu sebenarnya prinsipnya adalah pemberian rehidrasi dan juga apa namanya ya, kita di pemberian rehidrasi, kemudian zinc itu yang komponen penting yang harus diberikan kalau pada anak-anak. Pada dewasa rehidrasi mau diberikan atapulgit boleh, gitu ya. Karena tapi jangan diberikan kalau untuk loperamid itu harus dilihat dulu kalau dia itu diarenya adalah diare sekretorik itu bisa diberikan loperamid. Tapi kalau diarenya diare disentri atau inflamatorik sebaiknya tidak. Next adalah antibiotik. Kalau untuk antibiotik di sini perlu lihat dia dulu gitu ya. Jadi kita harus bedakan apakah ini infeksius, maaf, ini infeksinya disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh bakteri. Nah, kita bahas satu persatu ciri dari diare yang disebabkan oleh bakteri dan pilihan antibiotiknya apa aja. Gitu ya. Yang pertama adalah infeksi bakteri, diare infeksi yang disebabkan karena sigila. Jadi sigala ini paling sering menyebabkan terjadinya disentri. Dia ini merupakan bakteri gram negatif. Kemudian yang paling sering menjadi penyebab diare adalah Shigella dysenteriae. Bisa juga Shigella vaccinari. Kalau yang lainnya agak jarang ya. Penyebarannya fekal oral. Jadi biasanya adanya kontaminasi dari makanan atau air yang disebabkan oleh kontaminasi feses. Gitu ya. Ini cukup menarik karena di Indonesia itu kontaminasi air itu masih sangat besar gitu ya karena kebudayaan yang apa namanya BAB yang belum sesuai dengan tepatnya, banyak orang yang masih BAB di sungai gitu ya, atau tidak memiliki jamban, yaitu rentan sekali untuk terjadi kontaminasi. Kalau kemarin dari hasil penelitian dari Keris Antiknya Universitas Jember itu ada menunjukkan bahwa air sungai Bedadung dan air sungai sumur di beberapa titik di apa namanya di Jember itu terkontaminasi. Paling sering adalah paling banyak adalah E. coli. Kemudian ada Staphylococcus aureus. Jadi kalau misalkan nanti ada Shigella juga ada ya, tapi nggak terlalu banyak. Artinya apa? Sebenarnya kontaminasi air makanan dan minuman ini menjadi salah satu penyebab paling sering dari penyebaran bakteri ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih menggunakan air yang terkontaminasi, misalkan ya udah cuci berasnya di kali atau makan apanya di kali. Nah, bisa jadi ya apa namanya ketika kemudian ada bakteri yang masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi itu ya bisa menyebabkan diare. Nggak hanya Shigella tapi E. coli pun juga sering. Kemudian waktu inkubasi dari Shigella ini 1 sampai 3 hari dari mulai dia terpapar. Kemudian untuk lama durasinya 1 sampai 7 hari. Di sini ada beberapa tanda infeksi Shigella, yaitu kalau tadi sudah dijelaskan di depan ya, Shigella ini salah satu penyebab diare apa namanya diare inflamatorik, diare yang disertai dengan darah. Jadi salah satu gejalanya adalah diare yang ada disertai dengan darah
kemudian nyeri abdomen, ada disertai demam, rasa Malaysia itu kayak ngeges, lemes, nggak nyaman gitu ya. Ini adalah komplikasi yang paling mungkin terjadi dari mulai kejang, sepsis, toksik megakolon dan perforasi kolon. Jadi toksik megakolon itu apa namanya? Kolonnya itu mengalami inflamasi sehingga apa namanya? Membesar gitu ya. Kolonnya mengalami inflamasi yang sangat hebat sehingga dia membengkak gitu ya. Disebabkan karena adanya toksin dari Shigella. Nah, ini terapinya. Jadi kalau untuk penggunaan antibiotik pada kasus sigelosis, jadi adik-adik bisa lihat di sini ya. Kalau gejalanya sudah seperti ini, diare dengan disertai darah, kemudian ada apa namanya nyeri abdomen, kemudian demam, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah bakteri. Nah, pemberian antibiotik untuk kasus infeksi bakteri sebenarnya adalah untuk memperpendek durasi waktu sakit. Sebenarnya memang bisa self limiting gitu ya, tapi rasa nyerinya kan tidak nyaman, rasa apa namanya nyeri abdomennya dan kemungkinan terjadinya komplikasi itu kan membuat pasien ingin segera diobatin gitu ya. Nah, untuk antibiotik yang bisa dipakai pada kasus sigelosis itu ada azitromisin, ada ceftriaxone. Ini dipakai selama 3 hari. Kemudian pada orang dewasa itu bisa menggunakan fluoroquinolone atau bisa menggunakan azitromisin atau bisa menggunakan trimetoprim sulfamethoxazole atau cotrimoxazole. Nah, sebenarnya nanti kalau adik-adik itu apa namanya bisa mau lihat ya, apakah obat-obatan ini selalu digunakan pada terapi empiris? Ini kan sebenarnya untuk rekomendasi antibiotik ini kita ambil dari Dipiro. Dipiro itu kan gimana ya, yang membuat ataupun yang menulis itu apa namanya bukan untuk gimana ya, setiap negara itu harusnya punya panduan sendiri-sendiri karena bisa jadi pola resistensi antibiotik antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Penyebab diarenya juga akan berbeda, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bu kok apa namanya untuk kasus diare di Indonesia itu nggak sama ya dengan antibiotik yang direkomendasikan, uh, yang diajarkan oleh Ibu. Bisa jadi akan berbeda. Indonesia punya panduan namanya uh, panduan penggunaan antibiotik itu ada. Kemudian ada beberapa ya, ada panduan penggunaan antibiotik, tapi itu pun juga mengacu pada beberapa panduan yang berlaku baik di Eropa ataupun di Amerika. Ada juga panduan praktek klinik bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi ada juga panduan praktek klinik untuk dokter-dokter yang bekerja di fasilitas tingkat pertama seperti puskesmas ataupun klinik pratama. Itu juga ada. Jadi nanti kalau sedikit berbeda itu tidak masalah. Asalkan begini, asalkan ada tanda-tanda yang harus adik-adik lihat kalau orang infeksi diberikan antibiotik harusnya itu sudah mulai membaik paling enggak 2 kali 24 jam. Jadi dalam 2 hari itu tanda-tanda infeksi sudah mulai membaik, demam tidak ada, leukosit menurun, kemudian tanda klinis yang lain itu membaik, tidak ada perburukan seperti tekanan darahnya itu normal gitu ya. Kalau tekanan darahnya tambah drop gitu ya, atau tambah turun, tambah turun, tambah turun, nah berarti ada yang salah dengan pemberian antibiotik. Gitu ya. Tetapi yang saya ajarkan di sini itu adalah panduan, panduan berkaitan dengan efektivitas antibiotik tersebut untuk bakteri ini, bakteri Shigella. Ya. Nah, untuk dewasa, untuk penggunaan obatnya juga sama selama 3 hari. Kemudian, nah terkait dengan cotrimoxazole. Kalau cotrimoxazole menurut Kode Gimbal tahun 2013 ini tidak lagi disarankan karena terjadi banyak resistensi. Tapi nanti adik-adik kalau kerja ataupun PKPA di apotek, silakan adik-adik lihat. Cotrimoxazole itu adalah salah satu obat yang paling sering diresepkan di puskesmas. Karena apa?
Nah, kita belum tahu ya kalau cotrimoxazole di Amerika, di Eropa itu biasanya sudah di apa ya, sudah direstriksi penggunaannya karena resistensinya sudah sangat besar. Dulu awal-awal masih di tahun 80-an, cotrimoxazole ini menjadi first line dari beberapa infeksi termasuk diare. Tetapi mulai tahun 1900-an, 90 ke atas itu Kotrim itu sudah banyak ditemukan kasus resistensi. Makanya kalau di Amerika, di Eropa itu sudah agak direstriksi penggunaannya. Sedangkan di Indonesia ini nggak ada, belum ada yang sampai ke sana dan itu masih banyak dipakai. Nanti adik-adik bisa kok cross check kalau kalau misalkan PKPA di puskesmas terutama ya. Kalau di rumah sakit cotrimoxazole agak jarang dipakai karena cotrimoxazole itu kan per oral sehingga biasanya digunakan untuk pasien rawat jalan. Sedangkan kalau di rumah sakit yang nanti adik-adik temui itu paling sering adalah pasien rawat inap. Jadi agak jarang digunakan kotrim. Gitu ya. Bahkan di pasien rawat jalannya pun itu agak 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 jarang ya, bukan kotrim, pemberian kotrim pada pasien. Tapi kalau di puskesmas masih banyak. Nanti bisa adik-adik cross check. Gitu ya. Jadi ini bisa adik-adik hafalin nih, ini sama-sama obatnya sebenarnya untuk anak sama dewasa. Ini perbedaannya adalah pada jenis obatnya. Kalau anak-anak kenapa sih nggak fluoroquinolone? Kenapa kalau dewasa fluoroquinolone? Quinolone itu memberikan efek samping yang besar pada anak. Jadi uh, infeksi sigela ataupun kalau tifoid ya, demam tifoid itu kan bisa diberikan fluoroquinolone. Tapi kalau untuk anak-anak yang mengalami demam tifoid itu tidak akan diberikan fluoroquinolone. Nanti silakan cross check. Jadi cross check efek sampingnya apa sih di anak? Biasanya kalau ada anak yang infeksi, kalau ada tata laksananya adalah quinolone, biasanya akan diganti dengan ceftriaxone. Maaf, bukan ceftriaxone, cefalosporin. Ceftriaxone kan termasuk cefalosporin ya. Karena cefalosporin tidak memberikan efek samping yang signifikan pada anak. Ini berkaitan dengan tumbuh kembang soalnya pertumbuhan anak kalau pada yang fluoroquinolone. Jadi biasanya memang nggak akan diberikan quinolone ya pada anak-anak yang sedang tumbuh. Gitu ya. Dipilihnya adalah golongan cefalosporin. Nanti cross check lagi ceftriaxone itu apa namanya cefalosporin generasi berapa. Nah, silakan di note lagi. Ini kan adik-adik dapat materi infeksinya, dapat farmakoterapi ini kan padat ya. Artinya kalian belajarnya itu memang harus apa namanya ya, belajar sendiri dengan apa namanya dengan durasi yang cepat. Artinya apa? Ya kalau misalkan kita tidak sempat mengajarkan quinolone tuh fluoroquinolone tuh golongan apa, azitromycin tuh golongan apa, kalian cari sendiri ya. Jadi apa namanya saya tidak akan ajarkan, tapi bisa jadi nanti akan saya keluarkan di ujian. Karena saya berharap adik-adik juga tahu golongan-golongan antibiotik itu apa saja. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah salmonella. Tadi saya sempat singgung ya. Salmonella itu ada yang bisa menyebabkan enteric fever atau sering disebut sebagai apa namanya demam tifoid gitu ya. Ada juga yang bisa menyebabkan gastroenteritis atau infeksi saluran cerna. Jadi kalau adik-adik apa namanya di mau cari data rekam medis, saya mau cari pasien diare atau infeksi saluran cerna gitu ya. Itu biasanya bahasanya adalah gastroenteritis, gitu ya. GEA atau gastroenteritis akut seperti itu paling sering muncul. Nah, salmonella ini yang kita bahas adalah salmonella yang dia menyebabkan gastroenteritis atau diare. Di sini yang paling sering adalah salmonella typhimurium. Dia kalau salmonella yang gastroenteritis itu bukan yang bisa menyebabkan terjadinya demam tifoid. Kalau demam tifoid sebenarnya salah satu ciri-cirinya atau salah satu gejala yang bisa muncul adalah diare juga sih ya sebenarnya. Nah, untuk waktu inkubasinya lebih cepat ya, setengah hari sampai dengan ya nggak sampai 3 hari ya, 2 hari aja nggak sampai, jadi 1 sampai 2 hari lah ya.
Itu untuk waktu inkubasinya. Kemudian penularan juga sama, fekal oral. Kemudian gejalanya ada diare yang bisa disertai dengan darah, demam, kram perut. Kemudian nah ini ada sindrom hemolitik uremia. Nah, salah satu kondisi sindrom hemolitik uremia ini yang kemudian bisa memicu terjadinya kejang tadi. Jadi bakteri-bakteri yang sifatnya invasif seperti Shigella, Salmonella itu akan bisa menyebabkan terjadinya sindrom hemolitik uremia. Kemudian antibiotik yang diberikan ini biasanya hanya untuk kondisi yang bakteremia atau kondisi moderate, karena adanya sindrom hemolitik uremia itu justru akan memperparah kondisi pasien. Jadi kalau kita lihat apa namanya pasien dengan HUS ini ada yang memang tidak diperbolehkan menggunakan antibiotik. Jadi untuk antibiotik pada kasus salmonellosis ini hanya digunakan pada kondisi bakterinya atau bakterinya sudah masuk ke aliran darah. Harusnya kan bakterinya kan ya ada di saluran cerna, tapi karena dia sifatnya invasif tadi dia akan bisa masuk ke pembuluh darah. Next. Ini adalah antibiotik yang dipakai. Jadi tadi ya sama, antibiotik yang dipakai antara salmonellosis dengan shigellosis itu mirip ya. Pilihannya untuk anak ceftriaxone dan azithromycin, dewasa ada golongan quinolone, cipro ataupun levo dengan azithromycin. Yang membedakan adalah durasi terapinya. Untuk durasi terapinya kalau tadi sekitar 3 hari, kalau untuk salmonellosis itu sampai dengan 1 minggu bahkan sampai dengan 10 hari. Nah, Felin sendiri ya nanti ya. Next adalah kolera. Jadi untuk kolera ini penyebabnya adalah Vibrio cholerae, sama ini fecal oral route. Yang membedakan antara kolera, yang khas dari kolera adalah diare yang apa namanya bentuknya atau penampakannya seperti air cucian beras. Jadi warnanya putih gitu ya. Putih agak busanya. Kemudian ada kayak lendirnya atau mukosnya. Nah, ini termasuk diare yang berair. Jadi biasanya kadang hanya yang keluar hanya air aja gitu ya, tanpa adanya ampas dari fesesnya. Nah, ini efek dari kolera itu bisa juga menyebabkan terjadinya asidosis metabolik tadi ya. Terapi dari apa namanya kolera karena dia termasuk diare sekretorik atau diare berair, maka terapi utamanya adalah rehidrasi. Kemudian untuk antibiotik itu juga bisa diberikan pada anak-anak ataupun pada dewasa untuk memperpendek durasi dari apa namanya diarenya. Makanya kalau adik-adik nanti ada pasien yang suami dikasih harus tanyain diarenya kayak apa, ada darahnya atau enggak, ada lendirnya atau enggak, bentuknya seperti apa, air, ada ampasnya, warnanya seperti apa, itu harus dilihat. Kalau pada bayi itu juga harus. Nanti adik-adik kalau yang perempuan atau yang laki-laki menjadi bapak atau ibu pasti akan mengamati gitu ya. Anak itu anak balita itu apa namanya face-nya macam-macam, ada yang mulai dari hitam, hijau, merah gitu ya. Ada yang putih, ada yang abu-abu, itu menandakan hal-hal yang berbeda. Jadi kalau diarenya itu hitam itu biasanya apa namanya diare pendiare ya, feses yang feses pertama dari bayi itu namanya mekonium, itu biasanya hitam. Itu tidak masalah. Tapi kalau diarenya udah merah, nah ini perlu warning. Apalagi diarenya yang abu-abu atau putih gitu ya, itu menunjukkan adanya gangguan pada fungsi liver. Itu harus dilihat juga. Itu terkait dengan feses ya. Makanya di sini adik-adik ketika ada pasien datang dengan apa namanya pasien yang mau suami medikasi karena diare itu harus tanya, termasuk juga warna dari fesesnya warnanya apa gitu ya. Pasien dengan gangguan hepar pun itu kalau kita lihat fesesnya itu biasanya tidak tidak berwarna kuning tapi lebih kepada arah ke abu-abu atau bahkan hampir putih gitu ya, seperti itu. Nah, ada gangguan pada sekresi dari bilirubin. Nah, kembali ke sini. Jadi untuk apa namanya cairan rehidrasi tadi yang dipilih adalah laktat. Ini untuk dehidrasi yang sedang ataupun berat. Kemudian untuk antibiotiknya hampir mirip ya tadi kalau kita lihat
kalau di sigelosis ataupun salmonellosis tadi menggunakan azitromisin, tapi kalau untuk kolera itu ada juga eritromisin. Ini masih satu golongan ya, azitromisin sama eritromisin ini satu golongan, jadi bisa dipilih. Kalau nggak bisa menggunakan azitromisin, ya bisa menggunakan eritromisin. Kemudian kalau pada dewasa itu untuk terapinya itu bisa menggunakan single dose doxycycline atau multiple dose tetracycline sama atau bisa juga menggunakan eritromisin dan azitromisin. Ya, silakan nanti kalau ini kan hafalan saja ya. Jadi pilihan obatnya ini bisa nanti bisa jadi berubah ya Dek ya. Jadi bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu pilihan terapinya juga bisa berubah karena adanya perubahan pada pola resistensi. Kemudian ini Campylobacter. Nah, Campylobacter ini adalah salah satu bakteri yang menginfeksi ketika terjadi perubahan pada keasaman lambung. Jadi kalau seseorang yang mengkonsumsi antasida, kemudian PPI, H2 blocker dalam waktu yang panjang, akibatnya adalah infeksi dari Campylobacter. Jadi di sini biasanya dengan adanya keasaman lambung yang berubah, makanan yang terkontaminasi oleh Campylobacter itu menjadi penyebab penyebab penularannya, ya. Nah, di sini salah satu ciri dari infeksi Campylobacter adalah tenesmus. Jadi rasa nggak tuntas tadi ya, kebelet ke belakang tapi nggak keluar, tapi masih sakit, pengen BAB, itu namanya tenesmus. Kemudian ada demam, nyeri abdomen, pasti ada darahnya di sini. Campylobacter ini salah satu jenis bakteri yang invasif tadi. Nah, ini adalah komplikasi yang bisa terjadi karena dia bersifat Campylobacter ini bersifat invasif. Ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi, mulai dari meningitis, kolesistitis, peritonitis, pankreatitis, dan sebagainya. Kemudian ini untuk terapi rehidrasi semua perlu ya, dari mulai sigelosis tadi tetap perlu menggunakan cairan rehidrasi. Untuk pilihan antibiotiknya kita akan lihat biasanya digunakan pada diare yang sudah lebih dari 7 hari tapi belum membaik, ataupun pasien yang sedang hamil, pasien dengan demam tinggi itu baru diberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya pilihannya hampir mirip gitu ya, azitromisin, eritromisin tadi ya. Jadi untuk ngapalinnya sebenarnya nggak terlalu susah, hanya yang membedakan adalah durasi. Untuk dosis kita untuk dosis adik-adik mungkin tidak perlu menghafal gitu ya, karena memang nanti lama-lama adik-adik hafal sendiri kalau udah praktek. Jadi obat dan juga terapinya berapa lama. Kemudian kalau untuk dewasa itu ada azitromisin, eritromisin. Jadi ini uh, tadi saya bilang ya, azitromisin sama eritromisin itu satu golongan yang sama, yaitu di golongan makrolida. Kemudian ada quinolone. Nah, jadi mirip ya, tadi ini hampir sama kayak yang dipakai pada kasus sigilosis. Jadi menggunakan quinolone, menggunakan makrolida. Meskipun tadi kalau sigilosis nggak ada ya pilihan eritromisin. Tapi apakah nggak boleh sama sekali? Bisa jadi boleh. Jadi tadi saya bilang tidak ada, maksud saya gini, tidak ada satu antibiotik yang hanya digunakan untuk satu bakteri tertentu. Bahkan kayak misalkan levofloxacin pun itu sekarang juga digunakan pada terapi TB, tapi sebagai alternatif, gitu ya. Jadi untuk TB sebenarnya agak berbeda karena untuk antibiotik TB itu digunakan rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, sama ethambutol itu sebagai kombinasi ataupun digunakan secara terpisah. Tapi kita jarang yang melihat bahwa rifampicin, kemudian rifampicin dan teman-teman kita digunakan untuk infeksi yang lain, karena memang kita takutnya akan lebih banyak terjadi resistensi terhadap antibiotik tersebut. Sebenarnya tetap bisa gitu ya, tapi itu antibiotik tersebut dikhususkan untuk terapi TB nanti. Tapi kalau antibiotik yang lain seperti quinolone, kemudian terutama levofloxacin, moxifloxacin, terus
ada apa namanya kanamisin dan sebagainya, itu juga dipakai pada kasus TB. Jadi kalau misalkan disigalosis bisa nggak pakai erythromycin? Boleh, karena dia masih satu golongan dengan makrolida. Gitu ya. Meskipun tadi nggak disebutkan. Bisa jadi di Indonesia juga ada. Makanya kita apa namanya, kalau misalkan adik-adik nanti menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan, bisa jadi ada perubahan guideline, ada perubahan pola resistensi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Gitu ya. Kemudian ini E. coli, jadi ini E. coli yang invasif, jadi jenisnya yang EHEC atau Enterohemorrhagic E. coli. Dan di sini untuk diare yang disebabkan oleh invasif E. coli ini tanda dan gejalanya agak berat gitu ya. E. coli yang diare yang sekretorik itu kan hanya dehidrasi. Tapi kalau di sini bisa menyebabkan terjadinya hemolytic uremia syndrome gitu ya. Kemudian bisa juga sampai menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut atau oligouri. Jadi yang di sini yang perlu digarisbawahi bahwa E. coli ini bisa menghasilkan sigatoksin. Oh, sebentar, baterai saya low. Kayak mana tadi ya? Jadi apa namanya, hemolytic uremia syndrome ini biasanya ditandai dengan trombositopenia atau terjadi penurunan trombosit yang di sini juga akan karena adanya peningkatan urium di dalam darah juga akan bisa memicu terjadinya gejala. Jadi hampir semua bakteri yang dia sifatnya invasif itu akan bisa menyebabkan terjadinya komplikasi gejala karena adanya peningkatan kadar urium di dalam darah. Nah, terapinya suportif di sini. Jadi pada pasien dengan HUS itu sebaiknya tidak diberikan antibiotik. Antimotilitas juga nggak boleh ya diberikan pada pasien ini. Next adalah infeksi yang disebabkan oleh Clostridium difficile. Jadi ini adalah salah satu diare yang disebabkan oleh adanya perubahan saluran normal usus. Jadi Clostridium difficile ini biasanya akan menginfeksi jika flora normal usus di dalam flora normal di dalam usus itu tidak seimbang. Rata-rata penyebabnya adalah karena penggunaan antibiotik yang broad spectrum. Ya, untuk antibiotik yang broad spectrum atau yang spektrumnya luas, yang kerjanya itu dia bisa menghambat bakteri gram positif dengan gram negatif, itu rata-rata akan menyebabkan flora normal usus dalam tubuh kita itu juga ikut mati. Jadi kalau ada yang bilang bahwa penggunaan antibiotik itu aman, tidak menyebabkan gangguan pada flora normal usus, itu salah. Karena di dalam tubuh kita ada flora normal usus, termasuk E. coli. E. coli itu adalah flora normal usus yang ada di kolon, gitu ya, yang non patogen tapi ya. Sehingga kalau misalkan mati, maka akan digantikan oleh bakteri patogen. Nah, ini sering infeksi oleh Clostridium difficile ini sering disebut sebagai AAD, antibiotic associated diare. Jadi diare yang disebabkan karena penggunaan antibiotik. Mekanisme dari AAD itu adalah reaksi alergi langsung atau adanya toksik dari Clostridium difficile-nya atau gangguan terhadap motilitas dari GI tract ataupun gangguan terhadap flora normal khususnya. Nah, ini adalah beberapa obat-obatan yang berkaitan dengan infeksi Clostridium. Jadi obat-obatan seperti cephalosporin, ampicillin atau golongan beta-lactam, amoxicillin itu kan dia broad spectrum. Dia kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang itu resikonya adalah ini menyebabkan infeksi Clostridium. Jadi kalau setelah menggunakan antibiotiknya misalkan pasiennya memang ada riwayat menggunakan antibiotik jangka panjang,
kemudian ada diare, nah pasti dikaitkan dengan Clostridium difficile. Ya, ini tanda gejalanya. Jadi kalau misalkan ada diare dengan warna hijau, berair warnanya hijau, ada nyeri abdomen, ada apa namanya, ada demam ringannya, maka bisa jadi atau paling sering penyebabnya adalah Clostridium difficile. Itu perlu digarisbawahi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa namanya, harus diberikan antibiotik untuk mematikan Clostridiumnya. Di sini ada beberapa pilihan antibiotik berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi kalau saya garis bawahi di sini, berdasarkan tingkat keparahannya. Tingkat keparahan itu dilihat dari tanda-tandanya. Dikatakan infeksi ringan sampai dengan sedang kalau white blood cell-nya atau leukositnya itu antara apa namanya ya, lebih dari 1.500. Kalau normalnya kan 10.000. Maaf, ini 15.000 ya. Normalnya itu 10.000. Jadi kalau white blood cell-nya itu 15.000, kadang 19.000, maka dia termasuknya adalah infeksi ringan sampai sedang. Kemudian yang membedakan lagi adalah serum kreatinnya. Serum kreatinnya lebih dari 1,5 kali dari normal dengan suhu tubuhnya di atas rata-rata, itu 38,5, 38,3. Nah, kalau dia termasuk dari kategori infeksi ringan sampai sedang, maka pengobatannya menggunakan metronidazole. Ya, menggunakan metronidazole. Metronidazole ini dia bisa mematikan bakteri apa namanya, gram negatif dan juga bakteri anaerob. Kemudian untuk infeksi berat ini biasanya tanda-tandanya adalah hipoalbuminemia, di mana albumin pasien kurang dari 2,5 gram. Kemudian pasien termasuk adalah pasien lansia, ada kondisi hipotensi atau shock yang dialami oleh pasien, kemudian ada organ failure, biasanya terutama gagal ginjal. Ada gagal ginjal akut terjadi oligouria. Oligouria atau penurunan produksi urin. Ya, jadi kondisi apa namanya, penurunan produksi urin itu ada anuria, ada oligouria. Anuria itu kalau urin dalam 24 jam itu kurang dari 50 mili, kalau oligouria itu kurang dari 200 mili per 24 jamnya. Jadi biasanya itu yang bisa kita lihat. Jadi kalau pasien apa namanya jarang berkemih atau jarang kencing, gitu ya, atau kencingnya sedikit, maka dia masukkannya ke infeksi berat. Kemudian ada tanda-tanda koagulopati atau gangguan pada pembekuan darah, maka dia dimasukkan ke dalam pasien dengan infeksi berat. Maka untuk pasien dengan infeksi berat yang terinfeksi Clostridium ini ya, maka pilihan obatnya adalah vancomycin atau bisa dikombinasi dengan metronidazole. Jadi biasanya vancomycin ini digunakan pada kasus-kasus yang memang infeksi berat atau infeksi yang apa namanya bakteri yang sudah resisten, ya, dia terinfeksi oleh bakteri yang resisten, biasanya kita pakainya adalah vancomycin. Vancomycin ini adalah salah satu antibiotik golongan reverse, ya. Nanti silakan cari. Jadi antibiotik itu ada golongan akses, ada golongan apa namanya, watch, ya, akses, watch, sama reserve. Jadi reserve ini adalah salah satu apa namanya, reserve ini antibiotik yang dieman-eman gitu ya. Kalau akses itu biasanya yang tersedia di apa namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, kemudian apa namanya apotek, klinik pratama seperti itu. Apa sih yang membedakan kapan digunakan antibiotik akses, watch, dan reserve gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dicari cari sendiri ya pengetahuan terkait hal tersebut. Kemudian vancomycin, metronidazole ini termasuk apa namanya golongan anti infeksi yang mana nih? Dia menghambat gram negatif kah, atau menghambat gram positif, atau broad spektrum, atau menghambat semuanya gitu ya. Apakah menghambat bakteri aerob, anaerob, silakan nanti dicari lagi. Saya kurang tahu apakah dia kemarin di awal sudah mendapatkan gitu ya. Tapi karena ini memang waktunya hanya 1 bulan, berarti adik-adik memang harus belajar ekstra.
Kemudian kalau yang viral gastroenteritis ini tidak perlu diberikan antibiotik ya, karena virus itu tidak bisa dimatikan oleh bakteri. Jadi apakah diarenya itu harus diberikan antibiotik? Tidak selalu. Jadi kalau dikiranya adalah dari gejalanya itu tidak menunjukkan adanya uh, infeksi bakteri, maka dia apa namanya self-limiting disease dan tidak perlu antibiotik. Antibiotik hanya mematikan bakteri, tidak mematikan virus. Kemudian ini ada beberapa simptom atau gejala yang muncul. Kalau di sini ya ada apa namanya rotavirus, adenovirus, astrovirus, norovirus, termasuk juga tadi ya coronavirus yang saya sebutkan. Terapinya hanya ini, rehidrasi oral saja cukup, zinc pada anak-anak, dan tidak disarankan pemberian antimuritinitas pada anak kurang dari 4 tahun. Nggak boleh dikasih Loperamid. Jadi kalau ada pasien anak atau ibunya gitu ya minta diberikan Loperamid, jangan dikasih gitu ya, karena resiko terjadinya obstruksi usus itu lebih besar. Vaksinasi ya, vaksin rotavirus tadi, kalau misalkan pada anak kurang dari 1 tahun. Biasanya yang diberikan vaksin rotavirus itu kalau dia mulai belum makan ya, belum makan saat sudah mulai makan. Jadi kalau sudah mulai makan ya biasanya di skip. Kemudian traveler's diare. Nah, ini yang paling sering terjadi. Jadi traveler's diare ini adalah diare yang terjadi pada turis ya. Jadi pada turis yang uh, apa namanya sering berkunjung. Misalnya turis kan biasanya kalau dari negara asalnya itu higien sanitasinya baik, kemudian dia berkunjung ke negara-negara yang higien sanitasinya kurang baik, misalkan negara apa namanya di Asia Selatan, Asia Tenggara itu kan sedikit kurang ya untuk sanitasinya kurang dijaga dengan baik. Nah, rata-rata penyebabnya adalah makanan, ya, makanan yang memang terkontaminasi. Dan biasanya paling sering yang kontaminasi adalah apa namanya E. coli. Ya, E. coli ini paling sering mengkontaminasi makanan yang paling sering menyebabkan diare atau parasit ya atau virus tadi. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini ciri-cirinya untuk traveler's diare. Diarenya berair atau jadi abdomen, tergantung ya penyebabnya tadi bisa dicek. Nah, traveler's diare ini self-limiting disease sebenarnya. Untuk diberikan antimotilitas boleh, asalkan tidak ada darah, kemudian dia termasuk diare sekretorik, dan tidak disertai dengan nyeri perut atau tenesmus. Kemudian kalau mau diberikan antibiotik itu diperbolehkan pada traveler's diare untuk mempercepat penyembuhan. Pilihannya adalah bisa menggunakan golongan quinolone, baik cipro ataupun levo, atau bisa menggunakan azitromycin. Rifaximin kalau di Indonesia kayaknya nggak ada vaksinasinya, adanya rifampicin. Jadi bisa diberikan cipro ataupun azitro. Sebenarnya kalau misalkan chloramphenicol itu masih bisa diberikan, itu boleh diberikan chloramphenicol. Selanjutnya ini adalah untuk profilaksis. Jadi pada kondisi travel apa namanya turis itu juga bisa diberikan profilaksis untuk mencegah terjadinya diare di tempat negara tujuan. Tapi tidak semua sebenarnya profilaksis itu bisa diberikan. Jadi untuk profilaksis itu hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu atau orang-orang tertentu yang memang sebaiknya tidak terjadi diare. Kayak misalkan atlet kan nggak lucu ya kalau misalkan atletnya mau bertanding tiba-tiba diare gara-gara makanan, jadi nggak jadi bertanding kan. Seperti itu. Ataupun politisi, militer, kepala negara gitu ya. Atau pasien-pasien yang memiliki apa namanya sistem imunitas yang lemah seperti pasien DM, CHF, HIV/AIDS itu perlu diberikan profilaksis kalau memang dia mau apa namanya jalan-jalan atau mau berkunjung ke negara yang uh, memang higien sanitasinya kurang. Meskipun sebenarnya kan tidak selalu terjadi ya, tapi bisa diprofilaksis. Kemudian untuk antibiotik profilaksisnya apa? Untuk antibiotik profilaksisnya itu bisa menggunakan
quinolone, bisa norfloxacin ataupun Cipro. Kalau di Indonesia bisa menggunakan Cipro atau Levo ya, atau Moxi itu bisa diberikan. Kemudian edukasi, jadi edukasi terkait dengan makanan-makanan. Jadi kadang untuk para traveler di Indonesia itu kan sering mencoba makanan ya. Kalau sekarang kan banyak ya food blogger gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin perlu melakukan edukasi bahwa apa namanya makanan dan minuman yang sering terkontaminasi itu apa aja supaya lebih diperhatikan. Yang terakhir nih slide terakhir tentang food poisoning. Jadi kalau adik-adik sering mendengar ada kabar berita di TV, di apa namanya media sosial terjadi keracunan massal gitu ya. Nah ini termasuk kasus food poisoning atau keracunan makanan. Paling sering ini apa namanya tidak diare ya, tidak selalu diare tapi bisa juga mual muntah. Yang paling sering sih mual muntah, diare juga bisa. Tapi ini sama-sama penting karena untuk kasus food poisoning meskipun manifestasinya itu tidak semuanya adalah diare, tetapi tata laksana terapinya tetap sama diberikan rehidrasi. Cairan rehidrasi itu tetap diperlukan pada pasien dengan mual muntah karena itu tadi kalau dia apa namanya sampai terjadi shock hipovolemia itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Kemudian antiemetik, yang antiemetik ini bisa diberikan untuk mencegah mual. Tapi biasanya sih untuk kasus food poisoning juga bisa apa namanya diberikan apa namanya ya terapi apa rendah lambung gitu ya. Tapi nggak semuanya. Tergantung food poisoningnya karena apa. Nah, kalau food poisoningnya itu karena bakteri, biasanya ya cukup apa namanya cairan rehidrasi antiemetik gitu aja. Tapi kalau dia kalau food poisoningnya itu logam berat misalkan itu harus diubah lagi. Kemudian ini adalah beberapa patogen yang bisa menyebabkan terjadinya food poisoning dari Staphylococcus aureus, kemudian ada Bacillus cereus, ada Clostridium perfringens, ada Clostridium botulinum. Ini juga kemarin kalau dari hasil penelitiannya Chris Antik itu juga ada sebenarnya ada selain Staphylococcus aureus ada Clostridium perfringens gitu ya. Jadi ada di apa namanya di Sungai Bedadung ya. Itu kemarin ada beberapa apa namanya bakteri yang memang ditemukan di sampel apa namanya di sampel airnya. Nah kalau kita lihat di sini contoh misalkan yang paling sering honey ya, honey itu paling sering terkontaminasi Clostridium botulinum. Nah ini yang paling sering menyebabkan terjadinya apa namanya gangguan GI bisa mual muntah ataupun diare. Nah untuk kasus apa namanya honey atau madu ini tidak boleh ya diberikan pada anak usia di bawah 1 tahun. Jadi ini perlu dinot buat adik-adik yang calon ibu dan calon ayah nantinya bahwa anak-anak di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan madu apapun kondisinya apapun alasannya gitu ya karena berhubungan ditakutkan adanya kontaminasi Clostridium botulinum pada anak yang justru akan berbahaya. Makanya anak-anak kalau sudah 1 tahun boleh ya karena sistem pertahanan tubuhnya atau sistem pencernaannya itu sudah matang, sudah baik, di situ flora normalnya juga sudah apa namanya sudah stabil sehingga resiko untuk infeksi dari Clostridium botulinum itu lebih rendah pada anak yang sudah usianya 1 tahun ke atas ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bahas terkait dengan infeksi saluran pencernaan. Uh, apa namanya untuk uh, kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang mau dibahas, monggo saya persilahkan.